Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan oleh komunitas The Podcaster Indonesia. Masuk ke tema hari 12, free ongkir. Ini agak mengherankan memang. Kenapa tiba-tiba out of nowhere free ongkir? Seperti yang kalian baca di judul terkait free ongkir, gue mau bahas film Castaway tahun 2000 dan diperankan oleh Tom Hanks. Ini salah satu film yang menarik dan bagus. Sebenarnya nggak menggambarkan literally free ongkir, tapi gue mau ngegambarin kayak gimana sih sebenarnya proses shipping yang terjadi, karena kebetulan kan gue orang e-commerce ya. Nah, gue sempet terpapar beberapa hal terkait informasi logistik, apalagi ketika gue harus ngawal project gitu. Jadi gue cukup bisa dibilang nggak awam-awam banget tentang hal ini, dan yang kepikiran di otak gue untuk free ongkir adalah Castaway karena ada pengirimannya. Nah, mungkin teman-teman udah banyak yang udah nonton. Buat yang belum nonton, lo tonton dulu aja, cari di platform streaming Netflix Video, Disney Plus, HBO Go, Amazon Prime, dan lain-lain. Tapi yang legal, lo harus nonton ini sih. Apalagi kalau lo suka Tom Hanks. Oke, langsung kita ke pembahasan untuk Castaway. Nah, Castaway. Kalau bahasa Indonesianya jelek banget, jadi tersingkir. Nah, film ini dirilis tahun 2000, diperankan oleh Tom Hanks, dan bisa dibilang sepanjang film lo akan lebih banyak melihat Tom Hanks dibandingkan aktor-aktor lain. Trust me. Terus mungkin gak berlama-lama lagi, gue langsung bacain sinopsisnya untuk Castaway. Jadi sinopsisnya adalah seorang eksekutif FedEx mengalami transformasi fisik dan emosional setelah pendaratan darurat di pulau terpencil. Jadi basically ini ngegambarin gimana caranya seorang eksekutif FedEx yang akhirnya terdampar di pulau terpencil bersama dengan paket-paketnya dia, dan dia harus bertahan hidup hingga akhirnya dia bisa kembali pulang. Filmnya punya durasi cukup lama, 2 jam 23 menit. Ya mirip-mirip Avengers kalau dirasa-rasa. Terus banyak banget scene yang cenderung cuman si Tom Hanks doang. Nah, ini yang paling unik nih. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, kita bahas dulu untuk cast and crew. Castaway disutradarai oleh Robert Zemeckis, ditulis oleh William Broyles Jr. Terus untuk para pemeran di sini ada Tom Hanks sebagai Chuck Nolan, terus ada Paul Sanchez sebagai Ramon, ada Larry White sebagai Bettina Peterson, ada Leonid Chitter sebagai Fyodor, terus ada Yelena Popovic sebagai Beautiful Russian Woman, ada Dmitry S. Burdin sebagai Lev, ada Peter Fonberg sebagai Yuri, dan masih banyak lagi. Secara overall sebenarnya lebih berpusat ke Tom Hanks karena bisa dibilang kemunculan orang-orang ini cuma ada di awal dan di akhir. Lebih banyak menyoroti kehidupan Tom Hanks dan bola voli kesayangannya lah pokoknya untuk di film ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan filmnya.
Untuk Castaway, gue jujur nonton ini di Netflix dan gue masih terlalu dini pada tahun 2000 untuk mencerna filmnya Tom Hanks. Gue tuh baru nonton Castaway kalau nggak salah 2019 atau 2020 gitu. Ya cukup terlambat 20 tahun memang, tapi ketika gue menonton ini gue ngerasa kayak di sini ya memang kelihatan gitu kejeniusan dan kerennya Tom Hanks gitu loh, yang bisa dibilang salah satu legenda. Buat gue tuh dia jadi legenda aktor gitu ya yang gue kagumi. Nah, balik ke filmnya. Film ini menceritakan tentang bagaimana si Chuck Nolan yang diperankan oleh Tom Hanks ini yang tadinya dalam perjalanan mengirimkan paket dari FedEx untuk ke Amerika dari Rusia kalau nggak salah, akhirnya terpaksa bertahan hidup karena pesawatnya itu melakukan pendaratan darurat dan membuat dia terdampar di sebuah pulau terpencil. Tanpa orang lain, tanpa kru-kru yang selamat, dia berhasil bertahan hidup dengan menggunakan bantuan paket-paket yang ada di apa ya bahasanya, yang dia bawa gitu, kargo yang dia bawa dari Rusia untuk ke US. Dan istilahnya dia ngebikin banyak hal, bahkan dia sampai berimajinasi punya teman hayalan si bola voli. Yang keren dari film ini adalah gimana Tom Hanks berperan sebagai Chuck Nolan yang harus bertahan hidup benar-benar dari dia nggak tahu apa-apa sampai akhirnya dibantu oleh insting secara alamiah, dia bisa ngebuat satu persatu alat pertahanan hidup. Bahkan sampai dikasih lihat ketika dia ngebuat api dan nemuin percikan api hingga akhirnya berhasil ngebikin api unggunnya sendiri, dan akhirnya dia bisa makan dengan proper gitu ya. Cuman tentunya namanya juga dalam mode pertahanan hidup gitu ya, nggak selamanya bisa bertahan tentu saja, karena makin lama akhirnya mentalnya kena, fisiknya pun kena, dia akhirnya makin kurus gitu ya karena asupan nutrisinya yang kurang. Dia akhirnya mencoba peruntungan untuk kembali ke tengah laut supaya siapa tahu ada yang bisa ngangkut dia. Cuman karena pengetahuan yang minim, dia pun agak susah keluar dari zona pulau terpencil itu, khususnya karena dia perlu rakit dan dia nggak ngerti caranya bikin rakit, hingga akhirnya dia tahu dan dia harus istilahnya ngelawan ombak yang harus ombak yang gede yang menyulitkan dia untuk sampai ke tengah laut gitu. Hingga akhirnya proses demi proses dijalanin dan kita bisa dibilang mengikuti dia untuk berproses hingga akhirnya dia berhasil keluar dari pulau dan berhasil diselamatkan. Nah, ketika dia berhasil diselamatkan, dia tuh bisa dibilang kayak dijadiin apa ya, disambut sebagai tamu atau pahlawan yang wah banget gitu pas kembali ke US. Terus karena dia seorang ya bisa dibilang yang baik hati dan sebagai pegawai yang baik dari FedEx, ketika udah sampai di US, sampai ke ending itu digambarin bahwa si Chuck Nolan ini akhirnya nyariin satu persatu alamat paket yang harusnya dia antarkan pada saat dia terdampar gitu ya. Kasarnya dia tuh mau ngasih
memberikan kembali barang yang udah dia pakai atau yang udah ngebantu dia selama di pulau terpencil kayak gitu. Nah, apa hubungannya dengan free ongkir? Jadi gini, lu bayangin gini ya, lu beli sesuatu di e-commerce manapun, terus mereka ngasih free ongkir. Lu bayangin kalau amit-amit ada kejadian kayak yang kayak yang dialamin sama Chuck Nolan. Itu perusahaan rugi berapa anjir? Udah nyubsidiin ongkir, lu juga harus nanggung biaya kerugian karena paket yang gak terkirim. Mungkin memang diasuransikan, tapi seberapa besar dan seberapa cepat asuransi bisa diklaim gitu ya kan. Udah gitu kasarnya nih, kalau lo jadi pebisnis, dari kacamata pebisnis mungkin lo seneng dengan adanya free ongkir hingga akhirnya meningkatkan penjualan lo. Tapi pikir lagi deh, ketika ada free ongkir biasanya tuh lo akan di-charge lebih mahal dari para platform ini gitu loh. Karena ya bisa dibilang ketika lo bergabung dengan promo-promonya dia hingga promo-promo free ongkir, lo juga harus terlibat mendukung dengan memberikan berapa persen atau berapa ribu duit supaya si platform ini masih tetap bisa memberikan layanan secara online gitu loh. Karena ya kalau nggak kayak gitu, nggak ada subsidi silang atau saling membantu, gimana akhirnya bisa bertahan gitu loh. Mungkin lo akan seneng, lo akan ngeliat tuh performance penjualan gue bulan ini kenceng nih gara-gara free ongkir. Tapi pikir lagi, bye-bye dah. Cuman kan balik lagi ya, platform juga kadang-kadang ngehe gitu. Malah ngebikin free ongkir terus hingga akhirnya para sellernya boncos. Lu kalau seller pada boncos, pada kagak mau jualan lagi, gimana anjir? Gak ada gunanya lu jadi platform jualan online. Ya tapi gitu ya, namanya juga kapitalis. Pasti ada titik di mana nanti akhirnya ada titik jenuh dan bisa dibilang akan memecahkan bubble free ongkir yang ada gitu loh. Kita udah lihat lah, satu persatu akhirnya mereka tumbang karena strategi yang kurang tepat. Apalagi strategi yang terpusat dari para venture capital di luar negeri yang sotoy dengan keadaan yang ada di Indonesia. Memang duitnya dari kalian, memang aliran dananya dari pusat, tapi kan this is my country, this is Wakanda, nggak bisa disamain sama negara-negara kalian lo orang gitu. Ya yang barusan itu cuma unek-unek gua ya, jadi nggak ada hubungannya sama film Castaway. Secara overall, Castaway di IMDb ini dikasih nilai 7,8/10, yang ngevote ada 593.000 orang. Versi gua memberikan 8/10 karena sejujurnya ceritanya bagus, eksekusinya bagus, cuman belum sempurna aja untuk di beberapa hal. Tapi yang gue salut dan keren, acting Tom Hanks khususnya sih juara ya. Untuk tahun 2000 ada film yang modelan kayak gini dan menitik beratkan ke satu pemeran, itu asli juara. Dah itu aja untuk episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Gue Ersan 56 pamit. Sampai jumpa. Oke, thank you yang udah dengerin podcast Movie Corner Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Follow gue di @irsan56. Bisa langsung DM rekomendasi film ke situ. Terakhir, gue Irsan 56 pamit. Ciao.